Iya, kepopuleran idol K-pop memang tidak bisa dipungkiri begitu ya. Kehadiran mereka yang awalnya mewarnai dunia hiburan kini semakin meluas setelah banyak brand lokal Indonesia menggunakan mereka sebagai brand ambassador. Apa yang menjadi alasannya? Kita akan bahas bersama co-founder Kopi Chuseo, Alan Siduarta. Selamat malam Mas Alan. Selamat malam. Sehat ya Mas Alan ya? Annyeong. Annyeonghaseyo. Ya, Mas Alan, ini kalau kita lihat kan memang banyak sekali nih brand, mulai dari skincare, tadi ada kopi juga, ada juga makanan instan, marketplace nih semua ramai-ramai menggandeng idol K-pop begitu ya. Kopi Chuseo melihatnya seperti apa? Apakah ini melihat tren atau gimana sih, Mas? Oke, bener banget tuh. Jadi tahun belakangan ini semua kan menggandeng K-pop gitu ya. Memang trennya kalau kita lihat kan ke arah K-pop. Nah, tapi kalau dari Kopi Chuseo sendiri, kita kan memang cafe K-pop ya. Jadi target marketnya itu memang spesifik di K-pop. Jadi kita bener-bener fokus ke Gen Z, ke kaum-kaum yang memang suka K-pop, makanya kita gandeng K-pop. Jadi bukan ikut-ikutan kalau Kopi Chuseo. Gitu. Oke. Ini berarti pilih brand ambasadornya dari idol K-pop, bukan artis lokal karena memang sesuai dengan konsep dari kafenya begitu ya? Betul. Nah, sebenarnya artis lokal atau apa kita bilang KOL lokal juga banyak yang ke arah Korea gitu ya. Ada gandeng juga pernah sama ada Kim Darling, sama Alfiandi, sama Inspire juga ada. Nah, tapi kita kan karena kita cafe K-pop, of course pengennya kan beneran dari Korea Selatan kapan nih, selalu ditanya gitu kan sama customer. Dan akhirnya kemarin ini kita official One Us. Oke, dari sekian banyak kenapa akhirnya memilih One Us sebagai brand ambassador? Wah, pertanyaan bagus sekali. Thank you pertanyaannya. Jadi dari sekian banyak artis, of course kan pertama kita ini ya lihat dari relationship. Karena kalau kita kayak pilih brand ambassador itu kan kita bukan cuma mana yang paling tenar, mana yang paling misalkan return of investment yang paling gede, tapi juga mana yang kita punya relationship paling bagus. Nah kebetulan One Us ini agensinya namanya RBW. Nah, kita dekat sama RBW. Jadi Kopi Chuseo itu memang sering collab sama RBW. Dari ada sebelum One Us tuh kita pernah sama Clark, jadi salah satu idol juga di bawah naungannya RBW. Itu kalau kadang kita bikin virtual fan meeting, terus kalau mereka ada comeback itu juga pasti collab lah, kita bantu promote. Komunitasnya dekat sama kita, agensinya representasi yang di Indonesia juga dekat sama kita. That's why ketika kita sudah pilih-pilih gitu kan, kita pilah-pilah, kayaknya One Us nih yang cocok. Dan pas banget kemarin itu juga meledak ya, kemarin yang terakhir kan comebacknya. Oke, nah ini proses penjajakannya berapa lama waktu itu, Mas? Nah, kalau proses penjajakan sebetulnya itu udah lama banget ya. Kita dari awal buka Kopi Chuseo pasti pengen kan lihat, kita udah lihat-lihat, kita udah kayak perbandingkan dari harganya, dari orangnya, kita ketemu sama agensinya. Cuman yang bener-bener serius gitu, bener-bener kita udah ngomongin kayak detailnya nanti deliverablesnya apa aja gitu ya, nanti skemanya kayak gimana, yaitu mungkin sekitar 3-4 bulan lah. Gitu. Oke, berarti cukup cepat juga begitu ya, 3-4 bulan sampai akhirnya bisa selesai begitu. Betul Mas Reza, itu karena tadi ya kita udah deket gitu kan, jadi udah kita sounding dari yang lama. Cuman kalau misalkan kita let's say nih ya sama yang BTS atau Blackpink, waduh itu waiting listnya bisa panjang hampir waktunya. tahunan kayaknya ya. Oke, Mas Alan, antusiasme dari Tumun di Indonesia gimana? Oke, antusiasme dari di Indonesia nih, of course seneng banget ya. Kemarin kita launching di Lipo Mall Puri, dan kita invite community-nya, fanbase-nya, namanya Tumun. Nah itu mereka sih seneng banget teriak-teriak, kita undang datang juga ke atas panggung, lihat responsnya kayak gimana gitu kan. Ada dari perwakilan dari RBW-nya juga, waktu itu kita puterin ini video greetings-nya gitu kan. Mereka semua ngomong gitu kan, nyapa fansnya di Indonesia. Wah itu sih bener-bener mimpi fansnya semua ya, sampai di atas panggung sampai speechless, sampai nangis gitu di atas panggung. Ya kita seneng banget sih. After all kan Kopi Chuseo, tugasnya kita tuh kan ini ya, mendekatkan tadi antara fans sama idol gitu. Kita jadi bridge yang ada di tengah-tengah. Jadi responsnya bagus banget kemarin. Oke, responnya luar biasa sesuai dengan harapan gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal bisnis nih, apakah sejalan begitu Mas dengan adanya idol K-pop yang jadi brand ambassador, sejalankah dengan penjualan sejauh ini? Nah, pertanyaan bagus Mas Reza. Jadi of course kita secara idealismenya kita pengen bantuin fans ketemu sama idol, jalan tuh Mas, sudah sukses. Nah, sekarang pertanyaannya secara bisnis gimana nih? Karena brand ambassador Korea kan kita tahu nggak murah ya, nggak ada yang murah. Nah,
Mungkin yang perlu kita tahuin di sini kan strategi dalam hire brand ambassador. Kalau di kita ini sekarang ini kita nih tujuannya untuk brand awareness sama untuk brand image. Jadi untuk branding sebenarnya. Jadi memang kita nggak ngukur dari sales walaupun tetap kita ada goal dari sales, tapi itu bukan yang utama lah dari kita. Tetap kita ukur, tapi itu bukan yang utama. Jadi kadang ada teman-teman kita gitu kan dari brand-brand yang lebih gede, mungkin mereka ngabisin sampai jutaan dolar gitu. Balik modalnya gimana gitu, ada yang marah-marah gitu ya. Nah mungkin itu strateginya perlu dipikirkan gitu dari awal. Kalau di Kopi Chuseo kebetulan strateginya memang buat awareness dan branding. Jadi sales bukan yang utama gitu. Yang penting kan komunitasnya dekat sama kita bisa nyenengin komunitas, itu udah bagus buat kita. Harapannya ke depan mereka juga bisa loyal dengan brand ini begitu ya? Itu yang lebih penting. Karena kan kita pasti ngitung long term ya Mas Reza ya. Betul, betul. Oke, Mas Alon, kalau kita ngomongin soal harga begitu ya, tadi kan sudah menyebut mungkin sampai dengan jutaan dolar. Kalau dari One Us sendiri mungkin bisa bocorin sama kita kira-kira kisaran berapa sih? Waduh, Mas Reza. Yang bisa aku bocorin sih, mungkin belum sampai jutaan dolar ya, tergantung kontraknya. Kebetulan yang sama kita kemarin belum sampai jutaan dolar gitu. Jadi masih lebih untuk kita belum sampai ngukur ke sales itu masih oke lah buat kita. Oke ya. Pasti harapan terbesarnya namanya bisnis bisa balik modal nanti ya begitu ya? Of course. Oke lah kalau begitu. Diharapkan ke depannya juga bisa mengundang banyak sekali idol K-pop. Nggak hanya mau mengirimkan video greetings tapi sampai datang ke Jakarta. Harapannya pasti begitu ya Mas Alan ya? Siap. Baik, Mas Reza. Terima kasih Alan Siduarta, co-founder dari Kopi Chuseo sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Thank you. Bye-bye.